Anda kembali bersama kami di Special Dialog. Baik, Pak Andrino, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Sony tadi, ada beberapa hal kemudian seperti akar budaya yang perlu diperhatikan, potensi ekonomi dan juga bonus demografi. Bagaimana tanggapan Anda? Pertama betul, pertama yang diingatkan oleh Pak Sony tadi itu betul ya. Saya membahasakan begini, kita harus melihat berdasarkan potensi dan karakter lokal ya untuk mengembangkan ekonomi satu wilayah. Misalnya untuk pertanian, itu nggak mudah memindahkan pertanian itu keluar Jawa. Ya, karena tanah yang paling subur itu di Jawa. 3 kali lipat kesuburan dari rata-rata lahan kesuburan lahan di luar Jawa. Oleh karena itu ya kita harus segera amankan proteksi lahan pertanian di Jawa ini. Maka jangan dibiarkan terus digerus, dialih fungsikan, ya, dikonversi untuk keperluan lain, industri, properti. Nah, lebih baik ini yang di luar pertanian ini kita dorong ke luar Jawa. Karena itulah sekarang ini direncanakan dengan serius membangun kawasan industri di Kalimantan, pembangkit listrik dia yang lebih banyak di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Nah, supaya ya kegiatan-kegiatan ekonomi yang non pertanian itu di sana. Nah, potensinya juga cocok kalau di luar Jawa itu, karena di sana deposit sumber daya alam ya macam-macam, mulai dari ya gas, batu bara, bauksit, mineral-mineral yang lain ada di sana. Lebih besar. Ya, maka bikinlah pertama tentu pembangkit listrik dulu dari di mulut-mulut tambang. Setelah itu bikin kawasan industri, bikin industri smelter, bikin yang muncullah yang lain-lain. Lalu siapkanlah misalnya sumber-sumber pengolahan air bersih. Wah, itu lebih tepat ya kalau untuk dikembangkan di sejumlah tempat di daerah Jawa. Artinya pembangunan sudah diatur ya Pak ya per wilayah itu begitu. Nah, ya, Jawa ini harus ditingkatkan kualitas pembangunannya, ya termasuk kualitas lingkungan, ekosistemnya. Maka pulihkanlah Sungai Citarum itu supaya produksi per hektar pertanian lahan sawah di Subang, Kerawang itu lagi kembali naik pulih ya. Karena peningkatan kualitas. Kalau dari segi luas sudah menyusut terus kan. Jadi memang ini menjadi perhatian dari pemerintah dan itu menjadi cara berpikir dari pemerintah ini melihat potensi lokal, karakter lokal ya yang lebih tepat, ekonomi apa yang lebih tepat dikembangkan di daerah itu. Nah, kalau perikanan ya kawasan industri maritim tentu di kawasan timur atau beberapa daerah di luar Jawa juga gitu. Maka Jawa ini oke lah. Ya, industri yang sudah ada mungkin kalau sulit direlokasi ya kualitasnya, jangan lagi merusak lingkungan gitu. Nah, lahan pertanian ya jangan lagi dikurangi, jangan lagi dialih fungsikan. Walaupun ini berat memang, tapi kalau dibiarkan atau tidak masukkan ke dalam agenda, wah makin lebih cepat lagi tergerusnya. Tapi bagaimana dengan penduduk-penduduk atau SDM di sana sendiri Pak? Apakah kemudian mereka dengan upaya kalau ini bisa sekarang ini soal mobilitas penduduk itu nggak ada masalah. Ya, dari Jakarta terbang 1 jam nyampe orang di Pangkalan Bun atau di Pontianak, atau dari Semarang gitu. Kalau naik kapal biasa 12 jam paling lama udah nyampe. Apalagi kalau sektor maritim kita makin maju, kapal cepat makin banyak, 6 jam 4 jam nyampe dia di seberang sana gitu. Nah, nanti tentu juga kita akan tarik pengembangan ke kawasan-kawasan utara, Kalimantan, Timur dan sebagainya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Kita harus terima Indonesia yang luas ini sebagai berkah. Indonesia yang 2/3 dari luas wilayah adalah lautan sebagai berkah ya. Kita lihat rentang kita sebagai negara yang punya pantai kedua terpanjang di dunia ini sebagai berkah. Cara memandangnya harus seperti itu, sehingga kita melihat hal-hal apa yang kita bisa kerjakan untuk menghasilkan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Artinya itu sebenarnya yang harus kemudian diadopsi, cara berpikir seperti itu harus diadopsi oleh masyarakat kita gitu ya, Pak Denov ya. Kita tinggalkan berpikir skeptis, pesimis ya, sinis dan sebagainya. Kita harus optimis. Jadi kan nampak peluang nih. Demografi bicara tadi Pak Sony kan ngasih tahu ini bonus demografi itu bicarakan peluang. Lihat hal-hal positif apa yang bisa nih. Pandangan masyarakat harus kita arahkan ke sana. Pengusaha-pengusaha dari asosiasi pengusaha harus diarahkan ke sana. Ini peluang loh. Nah, kita menjaga supaya pemanfaatan peluang itu tidak merugikan wilayah tertentu, kelompok masyarakat tertentu. Nah, itu kerjanya pemerintah. Nah,
Nah, yang pelaku usaha kita kasih tahu ini peluang-peluang ini gitu. Oke, Pak Sony, kalau dari segi demografi sendiri bagaimana sebenarnya untuk memanfaatkan peluang yang ada seperti Anda tadi sempat singgung terkait dengan bonus-bonus demografi itu? Iya, ini luar biasa. Jadi sejak tahun 2012 kita masuk ke dalam periode bonus demografi. Bonus demografi terjadi ketika penduduk Indonesia ini didominasi oleh penduduk usia produktif dengan rasio 2 penduduk usia produktif menanggung 1 penduduk usia non produktif. Jadi mereka jumlahnya besar ya, tapi ada syaratnya. Nah ini, jadi tantangan pemerintahan sekarang adalah memanfaatkan bonus demografi, tapi namanya bonus itu tidak bisa diperoleh secara cuma-cuma. Bonus harus dengan kerja keras. Ada 4 persyaratan. Syarat pertama adalah mereka betul-betul produktif. Artinya usia produktif mereka dimanfaatkan produktivitasnya. Artinya mereka bekerja. Kemudian yang kedua, mereka harus berkualitas. Kalau bekerja saja tanpa kualitas yang baik, produktivitas mereka kan toh rendah juga. Kalau mereka berkualitas, maka kita bisa membangun bangsa ini luar biasa. Korea Selatan sudah menunjukkan bahwa pemanfaatan bonus demografi membuat mereka sekarang luar biasa. Terus kemudian yang ketiga, harus ada gerakan menabung nasional. Ya, peningkatan tabungan itu penting sekali di dalam memanfaatkan bonus demografi. Kenapa? Karena dengan menanggung penduduk usia non produktif yang lebih sedikit, keluarga punya potensi untuk menabung lebih besar. Kalau menabung, semua penduduk Indonesia menabung lebih besar, maka akumulasi tabungan nasional menjadi besar. Kalau akumulasi tabungan nasional menjadi besar, ketersediaan dana dalam negeri untuk investasi menjadi tinggi, yang menjadi besar, sehingga kita bisa membangun dan tidak lagi tergantung pada investasi asing. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan yang keempat, program keluarga berencana. Saya mengapresiasi adanya layanan keuangan digital ya di dalam program simpanan kesejahteraan sosial. Kenapa? Karena tidak hanya mengedukasi tapi mempraktekkan langsung kepada masyarakat tentang financial inclusion. Orang semua punya keterkaitan dengan bank. Dan ini adalah bentuk pemanfaatan bonus demografi. Kira-kira. Jadi artinya bahwa untuk mengenjot terus-menerus kelas menengah yang konsumtif itu harus ditahan dulu begitu ya Pak Sony? Gini, jadi bonus demografi itu kan karena penduduk usia produktif besar. Penduduk usia produktif itu bahasa positif dan optimis seperti kata Pak Menteri. Tapi sisi lainnya mereka adalah penduduk usia konsumtif. Nah, jadi ketika kita tidak mampu memanfaatkan produktivitas mereka, mereka mentransformasi dirinya menjadi penduduk usia konsumtif yang besar. Dan ini bisa berbahaya bagi kita. Transaksi berjalan kita negatif, kemudian transaksi. Karena itulah perlu revolusi mental itu. Iya, betul sekali. Jadi stigma mereka diubah begitu ya. Baik Pak Sony dan Pak Andenov, kita masih ada satu segmen. Tetaplah bersama kami dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Tetaplah di Special Dialogue.